Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Di mana ada OBP, di situ ada pohon. Salah dong, di mana ada pohon, di situ ada OBP. Tapi tidak semua pohon bisa diduduki. Bisa duduk di bawahnya. Iya. Seperti pohon cabai, tidak muat buat kita berdua. Pohon durian juga. Jatuhnya lumayan ya. Baik, terima kasih sahabat OBP yang sudah setia dengan video-video kami, bisa mendengarkan, bisa dan mau untuk mendengarkan obrolan-obrolan kita. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua untuk serius belajar Islam dan untuk senantiasa menyampaikan juga ke orang-orang. Amin. Menyampaikan ada channel nih. Channel OBP boleh didengerin dulu. Didengerin. Ya di setelnya tuh nggak perlu dilihat, maksudnya di setel lah sambil kerja juga bisa. Yang penting dengar obrolan kita. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah mau like, comment, and subscribe. Ditunggu saran dan kritiknya. Yes. Nah, hari ini yang mau kita obrolin di OBP edisi kali ini adalah tentang film. Film apa nih? Ada satu film yang menggelitik kita. Waktu itu ada ya, Surga yang Tak Dirindukan. Tapi kita ini bukan soal film. Gak usah dibahas filmnya. Iya, kita judulnya aja. Kita judulnya. Kita hari ini ada sih menarik di dalam sebuah kitab Min Muqoimat Nafsiyah Islamiyah atau pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Di situ ada salah satu bab yang menarik, itu tentang merindukan surga. Jadi surga itu adalah surga yang dirindukan. Jadi cuman ada di film ya. Iya, surga itu tak dirindukan. Baik. Yang tapi saya lupa itu tuh kayaknya ada yang dicoret tapi lupa yang enggak, itu taknya itu kecil. Iya gitu. Enggak dicoret. Iya benar. Ya, dari surga atau merindukan surga ini tentunya untuk mendapatkan tiket ke surga atau kita sampai ke surga tentunya harus melakukan banyak kebaikan. Amal-amal baik, ihsanul amal yang benar. Terus juga, tapi itu surga ini hak ya Bu ya buat kita. Iya, dan itu kan memang sudah jadi salah satu bagian dari rukun iman gitu ya, iman kepada hari kiamat, bahwa di hari kiamat itu kan ada pembalasan gitu. Nah, pembalasan bagi atas segala amal perbuatan gitu, mau yang dia baik ataupun buruk kan. Nah, di situ ada surga dan neraka. Nah, bagi orang yang baik gitu ya, dengan melaksanakan amal yang baik tadi, beriman kepada hari akhir, disediakan Allah balasan berupa surga. Luar biasa. Itu di Quran surah yang Ali Imran ya, ayat 133 kan, bagaimana di situ Allah memberikan perintah kepada kita untuk bersegera gitu ya kepada ampunan Allah gitu. Yang dimana di situ Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, dan itu disediakan muiddat lil muttaqin. Jadi disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi ini janji. Ini Allah lah yang janji, nggak main-main gitu ya. Dan kita sebagai manusia gitu ya, hambanya Allah, gimana caranya bisa ini ya, ingin menjadi penghuni surga. Tentunya bisalah diupayakan. Di situ. Diupayakan yang di dunia ya Bu ya? Ya di dunia lah, kalau sudah J-on kan. Lama nih nggak denger nih. Terakhir SD kalau nggak salah. Kenapa lu Jiun? Oke. Bisa-bisa aja. Ya, ada beberapa poin yang mau kita ambil, yang mau kita sampaikan dari kitab Min Muqoimat Nafsiyah Islamiyah ini, yaitu orang-orang yang menjadi penghuni surga ada beberapa macam. Ada berapa nih tadi? Ya, kita hitung. Ada 9 poin ya. Nah, itu dia. Dan mudah-mudahan kita bisa termasuk dari salah satu aja gitu ya. Yang kita mengharapkan rahmat Allah itu kita menjadi penghuni surga. Dan kita mengupayakan untuk jadi masuk ke dalam 9 kategori tadi, orang-orang yang macamnya adalah di situ. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama adalah para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu udah disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nisa ayat 69. Nah,
barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Nah, kalau sempat kita kawa sesurga dengan para nabi gitu ya, Masya Allah. Jadi tetangganya Nabi, jadi inget dulu ada stiker meme dulu begitu, pengen jadi tetangganya Nabi. Nah, berarti gimana tuh? Harus berarti menaati Allah dan Rasul. Kita sama-sama gitu ya, berlomba-lomba gitu maksudnya untuk meraih keutamaan itu. Betul. Yang kedua, orang yang berbuat baik atau al-abror ya. Firman-Nya di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 22. Di situ Allah bilang, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Masya Allah. Yang ketiga apa tuh? Nah, yang ketiga ini ya sudah jelas lah, itu orang yang masuk Islam terdahulu. Atau dikenal dengan as-sabiqunal awalun. Nah, itu di Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 12. Mereka yang jelas-jelas as-sabiqunal awalun ini kan adalah kita tuh hutang budinya tuh luar biasa gitu dengan mereka yang berjuang untuk menyampaikan Islam itu. Nah, di kota Mekah yang saat itu luar biasa ininya, tantangan dakwahnya. Iya, nggak mudah loh menerima sesuatu dari zaman kebodohan. Kemudian Allah turunkan aturan Islamnya melalui Nabi Muhammad kan. Iya. Dan itu sesuatu yang baru pasti wah luar biasa. Dan mereka beliau semua tetap teguh dan akhirnya Islam sampai ke kita. Masya Allah. Jadi sesuatu yang sangat wajar gitu, wajar mereka itu masuk dalam kategori masuk surga. Iya, betul. Yang keempat adalah ashabul yamin. Siapa mereka? Itu orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Nah, pasti di Quran surah Al-Waqiah ya, ayat 27 sampai 38. Aduh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima kitab kita di Yaumul Mahsyar nanti ya, di tangan kanan gitu, tangan kanan. Ya Allah, luar biasa. Yang berikutnya, yang kelima itu al-muhsinun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan ikhlas sesuai dengan aturan syariat. Nah, itu ya, makanya syaratnya amal diterima itu kan juga dua kan ya. Niatnya tadi ya, niatnya lillahi ta'ala ya, ikhlas ini. Kemudian caranya pun juga harus benar gitu, sesuai syariat. Iya ya, kadang melakukan ini tapi kok kita ngerasanya gimana mau surganya aja gitu, tapi amalnya tidak ada landasannya gitu kan. Apalagi dengan sekuler sekarang kan gitu. Misalnya agama kemarin kita bahas ya, persoalan ini bagus segala, ternyata setelah ditilik-tilik loh kok melanggar. Kok di dalam Islam tidak ada, di dalam syariat Allah tidak ada. Aduh, niatnya baik awalnya. Nah, yang berikutnya yang keenam adalah as-sabirun. Nah, ini orang-orang yang bersabar. Ini Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Nah, jadi memang ya bersabar ini ada yang bilang lo nyaman aja menyambat. Sabar. Tapi sabar itu juga bukan berdiam diri ya sebenarnya. Arti yang mungkin sabar itu yang jangan ngamuk itu ya. Tapi sabar itu tetap diupayakan gitu, bahwa kita misalnya dengan apa musibah yang ada itu kan, ya kita bisa menerimanya itu sebagai ketetapan dari Allah gitu. Iya. Sabar, kemudian kita mengupayakannya supaya tidak menyalahkan takdir itu. Iya. Nah, itu dia. Yang ketujuh, orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Masya Allah. Di Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi orang yang takut saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga. Wah, luar biasa. Al-muttaqun yang berikutnya, orang-orang yang bertakwa. Kalau ini jelas gitu ya, orang-orang yang bertakwa ini berarti kan sudah ini ya, banyak sekali kan ayat-ayat yang berkaitan dengan bertakwanya ini kan. Bener. Kalau apalagi kalau bapak-bapak kan setiap Jumat juga disuruhkan tentang ketakwaan itu ya. Pasti. Ini ya. Salat Jumat. Nah, iya. Khutbah Jumat. Iya benar. Terus orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu yang ke-9.
beriman dan beramal soleh. Di Quran surah Al-Kahfi ayat 107-108. Oh, 10 sebenarnya, 10. Ada bonus. Nah, 10 ini juga yang paling ini ya, yang paling seharusnya dilakukan setiap hari juga aja. Iya. At-taibun. Orang-orang yang bertaubat. Jadi iya, kita kayaknya nggak lepas dari kesalahan tuh harian ya Bu ya. Setuju nggak sahabat OBP? Ada aja nanti ngomong apa, tiba-tiba ngapain. Dan dosa mungkin dosa besar mungkin tidak gitu ya, mungkin kita tidak mencuri, kita tidak pokoknya melakukan yang gede gitu lah maksudnya. Tapi dosa kecil juga kan tidak bisa disepelekan gitu. Iya. Karena di dalam kitab ini juga Budian itu seminimal sekecil-kecilnya azab itu kan, ketika kita itu azabnya itu berdiri di atas bara api dan otak itu mendidih. Nah itu di dalam ini ya, di dalam kitab Min Muqayyimat ini juga disampaikan tentang azab yang paling ringan di neraka. Nah itu, jadi kita tidak bisa menyepelekan sekecil apapun kesalahan itu gitu. Makanya diperlukan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Nah tapi kita kan manusia ya, beda dengan Rasulullah SAW ya, yang beliau maksum. Nah beliau aja kan yang sudah jelas dijamin surga, istighfar beliau itu tidak lepas gitu, sehari itu minimal 70 kali. Dan mudah-mudahan kita bisa juga gitu ya mengistiqomahkan gitu ya untuk salah satu bentuk taubat kita setiap hari. 70 kali dan juga salat taubat gitu ya. Salat sunat taubat. Wah, Masya Allah, itu dia. Artinya surga memang benar-benar dirindukan. Surga yang dirindukan. Iya. Surga yang dirindukan. Dan bagi orang-orang yang merindu tentunya mengupayakan kayak ya kita rindu sama pasangan, kemudian rindu sama anak, mengupayakan segimana caranya lah. Salah satunya mungkin dengan belajar Islam yang belum paham banget gitu ya. Aku tuh nggak paham gini, belajarnya pelan-pelan aja. Dan itu bagian dari kita Fastabiqul Khairat ya Budian ya, untuk selalu mengkaji ilmu itu dimanapun gitu ya, maupun ke majelis taklim gitu ya, di mana ada majelis ilmu ya ikuti gitu. Nah, mudah-mudahan OBP menjadi salah satu wasilah majelis ilmunya. Benar. Majelis ilmu via online. Tapi kita ada juga ya asal aja media ilmu yang memang betul-betul duduk di majelis gitu ya. Jadi kalau mau, ayo OBP duduk di dalam majelis ada. Nah, makanya komentar aja, nanti kita hubungi secara pribadi. Promo aja nih. Ya, terima kasih sahabat OBP yang sudah mendengarkan obrolan kita tentang surga yang dirindukan. Dan kita semua sebagai umat muslim benar-benar menginginkan akhir hidup kita nanti di akhirat adalah kembali kepada surga. Dan kita semua berupaya untuk mencari jalan itu. Jalan ke surga itu terjal dan sulit. Maka ya upayakan untuk mencari biar mudahnya gimana, belajar berarti ya. Balik lagi. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan. Saya Dian Anjarwati, Mas Riyati. Undur diri dulu, sampai jumpa di OBP edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.